Bagi saya peristiwa di Udayana ini bagi saya mestinya adalah dikenakan pasal 345 karena mendorong orang itu menyebabkan sampai bunuh diri. Kalau hanya dikeluarkan dari instansi dia di mana menempuh pendidikan misalnya dalam perguruan tinggi, maka ini bukan sebuah efek jera. Tapi saya berharap peristiwa ini itu bisa diambil langkah hukum yang lebih jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Dr. Hamrin, SH, MH, MSihan dalam program Hamrin Speak Up sebagai bagian daripada Hamrin Channel. Para pemirsa yang budiman, hari ini saya akan menyampaikan beberapa fenomena akhir-akhir ini yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat, di mana fenomena ini merupakan menjadi perhatian kita, menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahwa persoalan ini memang harus segera diatasi, yaitu banyaknya kasus-kasus bullying yang terjadi di lingkungan sosial, di lingkungan sekolah ya, di lingkungan pendidikan, bahkan sampai di tataran di pelosok-pelosok. Dan ini menjadi catatan, dan sebelum saya coba membahas bagaimana cara penanganan ataupun langkah-langkah agar kasus bullying ini tidak menjadi berkembang di lingkungan sosial masyarakat, kepada para pemirsa Anda bisa menyaksikan sekilas bagaimana kasus bullying yang terjadi, yaitu ada beberapa video yang kami ambil sebagai bahan ataupun sumber dan juga bisa nanti menjadi catatan untuk ke depan. Ini saya coba tampilkan beberapa videonya. Ini yang pertama. Kemudian ini kedua. Jadi ada penyusup ya, ada kepiting Alaska, tangannya cuma gini doang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ibu dari korban Dengan salah satu postingan peristiwa yang dibully. Surabaya, saya sangat kecewa ya, saya sedih. Fisik bagus dihina. Siapa sih yang ada yang pengen Kita lihat lahir ya keadaan gimana cacat seperti Bandung. seorang ibu merasakan luka Ini yang juga sangat nggak mau dalam. kalau bisa milih dilahirkan cacat. Nah, ini ada siswa bunuh diri usai dibully ya, ada di Garut. Kemudian ada di mana Komnas Perlindungan Anak ada menyoroti siswa SMP hingga berhenti di sekolah. Ini luar biasa ya, di Bandar Lampung. Kemudian ini ada seorang kakak di mana dia menceritakan pengalaman jadi korban bullying di tempat kerja dan akhirnya dia sampai harus resign atau keluar dari pekerjaannya. Ini dan ada lagi peristiwa terbaru di mana yang terjadi di salah satu universitas di Bali, yaitu di Udayana. Kita lihat ya bahwa ada seorang mahasiswa yang melompat dari gedung ataupun kampus yang menyebabkan dia meninggal dunia. Ini merupakan catatan bersama ataupun peristiwa-peristiwa bullying yang harusnya menjadi perhatian untuk kita semua. Sebenarnya ini adalah PR ataupun pekerjaan rumah bukan saja dari lingkungan pemerintah, tapi bahkan di lingkungan sosial maupun lingkungan keluarga. Karena memang peristiwa bullying ini kita berharap itu tidak terjadi. Sebenarnya kalau kita mengacu di dalam Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar kita, itu sebenarnya jelas gitu. Kita ini harusnya bagaimana hidup berdampingan, hidup gotong royong, bahu membahu ataupun saling tolong menolong.
Jangan sampai peristiwa ini itu tiba-tiba tidak ada lagi efek jera yang diberikan. Sebenarnya kalau misalnya itu adalah ini masuk dalam kategori anak, maka ada undang-undang yang akan menyelesaikan ini, itu adalah undang-undang terhadap perlindungan anak. Dan kita berharap tidak bisa setengah-setengah dalam penegakan kasus bullying ini, karena nanti ini akan menjadi pertontonan bahkan seluruh masyarakat takutnya meniru. Mohon maaf ya, seluruh generasi ini bahkan bisa meniru ini kalau ini tidak segera diatasi dengan baik. Kalau di dalam peristiwa ini, kalau misalnya itu adalah bullying terhadap anak, itu sudah ada undang-undang terhadap dengan bicara undang-undang anak, di mana di situ menjelaskan terkait dengan ada peristiwa yang menyebabkan mereka diganggu secara psikis maupun secara fisik. Kemudian bagi orang dewasa sebenarnya ini sudah ada juga aturan hukumnya. Kalau di dalam KUHP misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu diatur juga ada pasal 345. Ini pasal, bagi saya peristiwa di Udayana ini bagi saya mestinya adalah dikenakan pasal 345. Karena mendorong orang itu menyebabkan sampai bunuh diri. Kalau hanya dikeluarkan dari instansi dia di mana menempuh pendidikan, misalnya dalam perguruan tinggi, maka ini bukan sebuah efek jera. Tapi saya berharap peristiwa ini itu bisa diambil langkah hukum yang lebih jauh. Saya berharap ini adalah bagaimana ditempuh supaya masuk sampai pada kategori pidana, agar perilaku bullying ini tidak terjadi ke depannya. Kemudian ini kan diatur juga di dalam pasal 310. Ya, meskipun itu pasal 310 itu dihapuskan oleh MK, tetapi itu bagi instansi. Kalau penghinanya dibagi instansi, tapi kalau bagi individu itu masih bisa dikenakan. Kemudian ada juga di dalam Undang-Undang ITE sebagai perubahan kedua, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, itu diatur juga di pasal 27A ayat 1 dan di pasal 27B ayat 2. Itu sudah mengatur semua. Artinya sebenarnya ruang hukum untuk penegakan terhadap kasus-kasus bullying ini sudah ada. Tapi apakah penegakannya itu efektif atau tidak? Kemudian yang menjadi catatan adalah memang kita tidak bisa pungkiri, persoalannya adalah bagaimana pendidikan hari ini terhadap generasi kita. Karena pendidikan ini harusnya menjadi catatan juga bagaimana cara memberikan pendampingan ataupun sosialisasi terhadap dampak-dampak daripada efek bullying ini. Kita berharap ada bahkan setiap lingkungan sosial, setiap lingkungan pendidikan ada yang memberikan edukasi ataupun memberikan pendidikan ataupun sosialisasi, bahkan sampai pada tingkatan focus group discussion kepada para pemirsa. Kenapa? Karena memang kasus bullying ini itu menjadi persoalan yang sangat meresahkan sebenarnya. Coba Anda bayangkan, orang sampai keluar pekerjaan, orang sampai bisa bunuh diri. Karena kenapa? Dia tidak bisa menerima dirinya dihina. Kita ini kan adalah pada dasarnya makhluk yang diciptakan Tuhan itu adalah dengan sangat sempurna. Jadi untuk apa kita selalu melakukan tindakan-tindakan bullying terhadap sesama kita? Ini memang menjadi persoalan hari ini dan ini harusnya menjadi catatan. Saya berharap yang pertama adalah kalau di lingkungan keluarga ini memang harus ada edukasi, harus ada pendidikan moral yang dibangun, bukan saja pada tingkatan keluarga, bahkan tingkatan sekolah gitu, mulai dari PAUD, kemudian SMP, SMA sampai pada tingkatan perguruan tinggi. Dan memang yang sangat fatal adalah bagaimana yang terjadi peristiwa kemarin di Udayana itu. Ini merupakan peristiwa besar yang dimana itu tiba-tiba ditampilkan, bahkan sudah melompat pun masih ada semacam bullying. Ini kan sebuah realitas sosial kita yang hari ini kurangnya empati yang terjadi pada diri masyarakat ataupun kepada orang-orang yang melakukan bullying itu. Jadi kita berharap kalau semua lingkungan masyarakat hari ini kita bisa membangun bagaimana pencegahan ataupun cara-cara agar perkara-perkara bullying ini tidak terjadi kembali di masyarakat. Karena kalau tidak, ini akan berefek. Karena memang sebenarnya kalau di beberapa negara, misalnya kayak di Asia juga misalnya, itu kita berharap kalau saya melihat, mohon maaf, media juga harus dibatasi dalam menampilkan berita-berita bullying ini. Karena jangan sampai
ini menjadi pembelajaran yang tidak baik kepada lingkungan pendidikan ataupun lingkungan sosial masyarakat. Jadi kalau ada peristiwa bullying ini ya kita berharaplah tidak menjadi sorotan besar yang akhirnya juga mohon maaf terkadang ada video yang ditampilkan kemudian disebarkan, itu bisa saja nanti menjadi contoh kepada yang lain. Makanya kalau perlu ada peristiwa bullying ini ya jangan sampai disebarkan begitu besar gitu. Karena nanti apa? Orang akan melihat, ketika dia melihat bahwa dia dirinya saya lengkap, yang lainnya kurang lengkap, takutnya menjadi penghinaan lagi. Jadi tidak ada peristiwa seperti ini yang kita inginkan. Makanya kita berharap di lingkungan sosial masyarakat bagaimana cara-cara ataupun pencegahan yang harus ditempuh agar pelaku bullying ini tidak terjadi. Dan memang kalau hanya diambil langkah misalnya dia dikeluarkan dari sekolah, dikeluarkan dari kampus, atau misalnya dikembalikan kepada orang tuanya, bagi saya bukan sebuah efek jerah. Bagi saya kalau yang sudah dewasa pun ini harus diambil langkah hukum. Kalau sudah menyebabkan dia sampai bunuh diri, meninggal dunia, ya kalau itu harus dikenakan pidana. Supaya apa? Ini supaya tidak terjadi lagi peristiwa selanjutnya. Jadi ketika dilakukan sosialisasi di lingkungan pendidikan ataupun di lingkungan sosial masyarakat, ini adalah menjadi langkah secara bersama bahwa kalau kita melakukan tindakan seperti ini, maka kita akan lebih banyak dirugikan bagaimana kondisi orang tua dan lain sebagainya. Jadi peristiwa bullying ini kita berharap edukasinya itu lebih diolah lagi, dikelola lagi dengan baik agar tidak menjadi polemik lagi atau tidak menjadi persoalan ke depannya. Karena kalau tidak, ini akan menjamur dan juga generasi itu tidak akan ada perubahan. Makanya kita harapkan satu yang paling penting adalah bagaimana pendidikan moralitas itu dibangun kembali dengan baik. Demi apa? Demi perkara-perkara bullying ini kita berharap bisa dilakukan pencegahan dan maksimalnya kita bisa hentikan. Itu harapannya. Makanya kepada para pemirsa, marilah bahwa bullying ini menjadi PR kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk ke depan kita ambil langkah dan juga kita harus dukung bagaimana cara memberantasnya, bagaimana cara mencegahnya agar tidak ada lagi persoalan bullying ke depan. Jadi ini peristiwa tadi saya sampai meneteskan air mata ya. Kenapa? Karena memang kita berharaplah kita tidak pernah melihat orang lain melebihi kita yang lebih daripada mereka. Pada dasarnya kita di hadapan Tuhan itu adalah sama, tidak ada bedanya. Jadi itu kepada para pemirsa yang ingin saya sampaikan, meskipun hanya sedikit ya, tapi saya berharap ini bisa bermanfaat. Makanya kasus bullying itu kita berharap tidak hanya berhenti pada tataran dia dikeluarkan, diberikan sanksi misalnya dikeluarkan dari pendidikan saja, tapi kalau perlu dia dikenakan pidana supaya ada efek jerah ke depan. Terima kasih, semoga dapat memberikan masukan dan manfaat. Saya akhiri dengan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.